Bunuh dua orang lagi. Di suku ini, ada ahli dari alam semesta kosong. Wang Xian sedikit menyipitkan matanya. Dengan gerakan telapak tangannya, dia mengeluarkan kompas kosong dan memeriksa jaraknya. Setelah melihat ke kejauhan, dia sedikit menyipitkan matanya. Lanjutkan. Senyum muncul di wajah Wang Xian. Tapi kali ini, dia tidak segera bergegas. Sebaliknya, dia berkeliaran dan memanipulasi orang kuat di alam tingkat ketiga dari penguasa alam semesta. Setelah Wang Xian mengendalikannya, dia segera membawanya menuju lokasi orang kuat langit dan bumi di alam semesta yang hampa. Itu tepat di depanmu. Wang Xian memandang kompas Kong Wen tanpa ragu sedikit pun. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi langsung menyerang di sana. Berisi kekuatan untuk mencari musuh dalam kehampaan. Saya tidak memasuki area itu dalam sekejap. Pada saat yang sama, di sebuah gedung di depan. Dua sosok duduk di dalam dan berbicara tentang sesuatu. Kedua sosok ini adalah dua orang yang pertama kali menyerang Wang Xian. Hah! Pada saat ini, keduanya merasakan gelombang energi menyelimuti mereka, menyebabkan ekspresi mereka berubah dan mata mereka membeku. Bagaimana situasinya? Keduanya segera berdiri, kekuatan ruang meledak dari tubuh mereka, dan mereka bergerak menuju sekeliling. Berderak. Namun, pada saat ini, kekuatan mencari musuh dalam kehampaan menimpa tubuh mereka. Kirim berita. Wang Xian memerintahkan ke arah pusat kekuatan suku yang dikendalikan di sampingnya. Bum bum bum. Siapa yang berani menimbulkan masalah di suku Fuhe kita? Pada saat ini, tembakan dan serangan Wang Xian tadi telah menarik perhatian suku yang kuat. Kekuatan suku Fuhe sangat kuat, dan ada beberapa pembangkit tenaga listrik di suku tersebut yang berada di puncak dominasi alam semesta. Dan energi yang baru saja disemburkan Wang Xian memiliki puncak dominasi kosmik. Kekuatan ini sudah sangat kuat di tempatnya, sangat menakutkan. Seorang pria yang kuat dari suku terkenal terbang keluar, melihat ke sisi ini dengan wajah penuh kewaspadaan. Wosh! Penguasa alam semesta tingkat ketiga yang dikendalikan oleh Wang Xian, memegang pedang tajam yang dipadatkan oleh kekuatan angin dan guntur, segera terbang menuju kelompok ahli. Situasi selanjutnya sama seperti terakhir kali. Wang Xian tidak ragu sama sekali, dan segera pergi dan kabur. Diam-diam. Tidak ada yang tahu sama sekali, dia melakukannya. Energi ini adalah energi yang dikatakan Jenderal Jingkong, energi inilah yang jatuh pada Jenderal Jingkong, dan kemudian Jenderal Jingkong dikunci oleh keberuntungan Tian Yuan yang kuat dari 6 alam semesta. Sialan, ayo segera kabur. Pada saat ini, dua peramal kuat dari alam semesta yang hampa merasakan perubahan di sekitar mereka. Mereka merasakan energi yang melekat pada tubuh mereka, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Jenderal Jingkong dibunuh oleh pembangkit tenaga peramal Tian Yuan di sini di 6 alam semesta karena dia dikunci oleh energi ini. Bahkan tidak bisa melarikan diri. Sekarang mereka juga memiliki energi ini di tubuh mereka, yang membuat wajah mereka sangat malu dan marah. Seseorang meniduri mereka, dan jika mereka tidak melarikan diri dan gagal membersihkan energi di tubuh mereka, maka mereka mungkin juga tamat. Tanpa ragu sedikit pun, keduanya dengan putus asa berteleportasi. Dan ketika mereka melarikan diri, di langit di atas pusat 6 tanah harta karun, di istana tinggi. Ini pesan lain. Ini tidak buruk. Saya sangat berharap kelompok orang-orang itu bertarung lebih sengit di antara mereka sendiri. Sosok yang diselimuti cahaya keemasan menerima pesan, menunjukkan senyum di wajahnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia menghilang dalam sekejap. Kali ini, dia jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka datang ke suku Fuhe melalui susunan teleportasi. Senyum muncul di wajahnya ketika dia mendapatkan pedang tajam yang familiar dari orang kuat suku Fuhe. Menurut bimbingan pedang tajam, dia dengan cepat mengejar dan mengejar dua peramal kuat di alam semesta yang hampa. 1 jam kemudian, dia merasakan nafas dua sosok di depannya. Atribut luar angkasa, dan atribut luar angkasa. Ada begitu banyak atribut luar angkasa Tian Yuan ahli keberuntungan. Mereka harus menjadi ahli alam semesta kosong. Siapa mereka? Para ahli dari 9 asal semesta. Sangat mungkin, Golden Leopard menerobos. Sudah lama sejak Tian Yuan membuat keberuntungan. Tahu sedikit tentang beberapa hal. Misalnya, perang antara alam semesta Jiu Yuan dan alam semesta kosong. Ini diketahui oleh banyak orang kuat di alam semesta. Tapi macan tutul emas tidak terlalu memikirkannya, meskipun pihak lain adalah orang kuat di alam semesta kosong. Mereka tidak memiliki atribut luar angkasa di sini, tetapi energi yang terkandung di dalam tubuh masih merupakan harta yang sangat besar. Jika mereka tidak membutuhkannya, mereka dapat memperdagangkannya. Wosh!
Wosh! Saat berikutnya, cahaya keemasan meletus dari seluruh tubuhnya, menutupi dua pembangkit tenaga ciptaan surgawi di alam semesta yang hampa. Itu tidak baik, pembangkit tenaga peramal Tianyuan dari alam semesta 6 jalan mengejar kita, dan kita akan melarikan diri secara terpisah. Merasakan energi di belakang mereka, ekspresi dua peramal Tianyuan dari alam semesta Void berubah dengan liar. Tanpa ragu sedikit pun, mereka langsung mengeluarkan kartu pelarian mereka. Mereka mengeluarkan dua gulungan, menghancurkannya dengan susah payah, dan menghilang dalam sekejap. Jin Mang menyerang ke tempat mereka menghilang, diikuti oleh sosok Jin Leopard. Jika kamu tidak memiliki pedang tajam yang dapat memandu posisi, kamu akan benar-benar melarikan diri. Jin Bao terbang mendekat, melihat pedang angin dan guntur di tangannya terbelah menjadi dua pedang tajam, menunjuk kedua arah masing-masing, dengan senyum di wajahnya. Dia terbang dengan cepat ke satu arah. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan komunikator dan mengirim pesan. Dia mengejar ke satu arah. Dalam waktu kurang dari 1 jam, telapak tangan raksasa muncul di tanah di bawah. Raih pedang tajam yang melayang di udara dan mengarah ke satu arah. Telapak tangan menggenggam pedang angin dan guntur, lalu menghilang ke dalam tanah. Sialan, sulit untuk menghilangkan energi dalam tubuh ini, sudah berakhir, jika pembangkit tenaga peramal Tianyuan dari 6 alam semesta mengejarnya, itu sudah berakhir. Salah satu pembangkit tenaga peramal Tianyuan berteleportasi jarak jauh dengan harta karun. Tetapi ketika dia ingin membersihkan energi ini dari tubuhnya, dia menemukan bahwa itu akan memakan waktu. Namun, waktu kecil ini akan membunuhnya. Dia dengan cepat mengeluarkan komunikator dan menyerahkan situasi di sisinya kepada semua ahli di alam semesta kosong. Saat pembangkit tenaga Void Universe mendapat berita, wajah mereka juga penuh keheranan. Belum lama ini, Jenderal Jing Kong dibunuh. Sekarang dua sahabat lagi akan dibunuh. Ini untuk membunuh semua orang kuat di alam semesta kosong mereka. Ini membuat pusat kekuatan alam semesta kosong menunjukkan niat membunuh yang dingin. Saya terbunuh, dan sekarang saya tidak bisa memasuki alam semesta 6 jalan. Saya perlu waktu untuk pulih, Tuan Zhen, seseorang ingin membunuh semua keberuntungan Tianyuan yang kuat di alam semesta Void kita, Anda harus berhati-hati. 1 jam kemudian, Void dari pembangkit tenaga alam semesta, saya mendapat berita lain. Serangan balik dari pembangkit tenaga listrik alam semesta kosong. Setelah pesan datang dari Void Universe bahwa keberuntungan Tianyuan yang kuat telah dipenggal. Ada berita dari pembangkit tenaga peramal Tianyuan kedua. Dalam waktu singkat, 4 peramal Tianyuan di Void Universe kita terbunuh. Ini adalah seseorang yang dengan sengaja menargetkan kita dan mencoba melemahkan keefektifan tempur kita. Jika tidak, kita semua akan berada dalam bahaya. Orang dalam kegelapan itu tampaknya dapat menentukan lokasi kita, dan mengapa ahli keberuntungan Tianyuan dari 6 alam semesta datang begitu cepat setiap saat. Bukankah mungkin untuk bersatu dengan pembangkit tenaga peramal Tianyuan dari alam semesta 6 jalan? Kemungkinan penyatuan tidak terlalu tinggi. Jika kita bersatu, kita tidak akan dapat melarikan diri sejauh ini. Jenderal Jing Kong dibunuh oleh 12 penyihir leluhur, tetapi metode yang digunakan oleh 12 penyihir leluhur jelas berbeda dengan metode 12 penyihir leluhur. Seharusnya tidak 12 penyihir leluhur dari alam semesta 9 asal. Apapun yang terjadi, kita harus menangkap mereka, kalau tidak kita akan berada dalam bahaya. Sekarang mari kita tinggalkan 6 alam semesta dan menghadapi kekacauan untuk membahas tindakan balasan. Akankah ini menemukan itu pria, dan bunuh dia? Pembangkit tenaga penciptaan Tianyuan dari alam semesta Void sedang berbicara. Semuanya terlihat sangat malu, meski konon bisa dibangkitkan setelah dibunuh. Tetapi kebangkitan tidaklah mudah, harta kebangkitan sangat berharga di alam semesta. Terutama harta kebangkitan yang tidak berbahaya. Harta karun semacam ini, di antara pembangkit tenaga listrik di seluruh alam semesta kosong, hanya 1 atau 2 yang memilikinya. Adapun yang lain, mereka semua harus membayar sejumlah harga setelah kebangkitan. Dan setelah kebangkitan, harta kebangkitan ini juga akan hilang. Ini adalah pelemahan besar kekuatan yang menyamar. Oleh karena itu, pembunuhan 4 peramal Tianyuan juga merupakan kerugian besar bagi Void Universe mereka. Makhluk langit yang tersisa di 6 alam semesta segera terbang menuju kekacauan. Mereka ingin mendiskusikan tindakan balasan. Kali ini, di alam semesta Void, 8 pembangkit tenaga penciptaan surgawi memasuki alam semesta 6 jalan. Jenderal Sora tidak berdamai untuk dibunuh sekali, dan dilarikan lagi. Namun, Jenderal Jing Kong dan 2 peramal Tianyuan lainnya, yang tidak sekuat harta kebangkitan Kong Ye, masih dalam pemulihan.
5 peramal Tianyuan dengan cepat terbang menuju kekacauan. Semuanya ada di sini. Satu persatu, sosok-sosok itu menjadi kacau, dan kekuatan penindas dari alam semesta pada mereka benar-benar menghilang. Kedua tetua yang memimpin melirik mereka dan mengatakan sesuatu dengan ringan. Duke Zhen, kita semua di sini. Seorang jenderal dari Void Universe mengangguk. Keluarga kerajaan dari kehampaan, yang bisa disebut jenderal besar, semuanya adalah eksistensi di tingkat keberuntungan Tianyuan. Dan mereka yang bisa disebut Duke of Zhen akan memiliki kekuatan untuk mengontrol level. Di antara 5 orang tersebut, ada 2 Zhen Guogong, yaitu 2 master keberuntungan Tianyuan yang berada di level kontrol. Saya punya solusi sekarang. Lord Zhen Guo di sebelah kanan menatap mereka dan berbicara langsung. Tuan Zhen Guo, beritahu saya. Seorang jenderal keluarga kerajaan Void berkata dengan hormat. Menurut analisis berita dari Jing Kongkongye dan yang lainnya, bahkan jika 12 penyihir leluhur dari alam semesta Jiu Yuan yang membunuh pembangkit tenaga listrik alam semesta Void kita, itu pasti terkait dengan alam semesta Jiu Yuan. Dia harus memiliki harta yang dapat mendeteksi energi ruang di tangannya, dan dia memiliki metode rahasia khusus yang dapat mengunci kita. Metode rahasia atribut angin dan guntur mengingatkanku pada ras yang dipenggal oleh raja kita secara pribadi sebelum 2 bencana, ras khusus dari alam semesta Jiu Yuan. Ras itu memiliki atribut angin dan guntur. Melalui harta di tangannya dan darah serta energi khusus, kemampuan teleportasi di luar angkasa sangat terkendali, dan sangat terkendali untuk legiun kita di alam semesta kosong. Raja kita secara pribadi mengambil inisiatif untuk menemukan kesempatan untuk memusnahkan ras ini sepenuhnya dan memotong darah mereka. Kekuatan angin dan guntur ini agak mirip dengan kemampuan kedua ras sebelum bencana. Zhen Guo di sebelah kanan berkata secara terbuka. Tanda seru. Hah? Kata-katanya sedikit mengejutkan 3 peramal Tianyuan lainnya di alam semesta yang hampa. Kalau begitu, hampir pasti orang-orang dari Jiu Yuan Universe itu diam-diam membunuh kita. Jenderal Kong Ye berkata dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Kemungkinan alam semesta Jiu Yuan adalah yang paling mungkin. Zeng Guogong mengangguk ke kanan. Saya hanya tidak tahu apakah pembangkit tenaga listrik dari seluruh alam semesta Jiu Yuan sedang bertindak, atau 1 atau 2 orang kuat dari alam semesta Jiu Yuan sedang bertindak. Menurut dugaan saya adalah bahwa tidak semua pembangkit tenaga listrik di seluruh alam semesta Jiu Yuan bertindak. Jika mereka bertindak bersama, itu mungkin 12 penyihir leluhur mereka. Sekarang, kita akan melancarkan serangan balik, dan pertama-tama kita harus serang orang yang menyerang. Orang itu sudah pergi. Adipati Zhen Guo di sebelah kiri juga berkata. Pertama hancurkan orang yang menggunakan teknik rahasia. Kali ini aku secara pribadi akan bertindak sebagai umpan. Aku memiliki harta di tanganku. Aku yakin untuk membersihkan dan meninggalkan energi itu. Melalui energi itu, aku akan menemukan orang di belakang adegan dan hancurkan. Zeng Guogong di sebelah kanan berkata dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Tuan Zhen Guo, apakah Anda akan mempertaruhkan diri sendiri? Apakah ini akan sedikit berbahaya? Kita harus siap sepenuhnya. Seorang jenderal mendengar ini, matanya terpaku, dan dia berkata. Perlu untuk membuat beberapa persiapan dan menyiapkan beberapa susunan teleportasi untuk dapat berteleportasi ke tepi 6 alam semesta, untuk mencegah peramal yang kuat dari 6 alam semesta bergabung dengan orang di belakang layar. Pertanyaan. Duke Zhen di sebelah kanan berkata dengan percaya diri. Oke, mari kita buat susunan teleportasi. Tuan Zhen Guogong, kamu pilih posisi dulu. Kata seorang jenderal. Duke of Zhen menganggukkan kepalanya, dan kemudian sekelompok orang berdiskusi lagi dan memasuki alam semesta 6 jalan lagi. Di tepi 6 alam semesta, mereka mulai membuat susunan teleportasi satu persatu. Itu dapat memastikan bahwa mereka dikirim ke sini dengan cepat. Begitu mereka diteleportasi ke sini, mereka dapat memasuki kekacauan, dan mereka tidak akan takut dengan ciptaan surgawi dari 6 alam semesta. Yang terutama perlu mereka waspadai adalah penciptaan Tianyuan di alam semesta 6 alam. Hanya mereka yang bisa menghancurkan semuanya. Tuan Zhen Guo dari alam semesta kosong menempatkan lokasi di wilayah sumber air. Menurut dugaan mereka, dalam pembunuhan mereka seharusnya masih berada di sumber air. Setelah mengatur semuanya, Lord Zhen Guo dari Void Universe langsung mendatangi suku di sumber air dan menunggu dengan tenang. Duduk dan tunggu. Hanya ada satu cara, namun mereka percaya bahwa dalang di balik layar pasti akan terus menyerang. Serangan balik alam semesta Void bagian 1. Wang Xian tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran pusat kekuatan alam semesta Void. Dia juga tidak tahu bahwa pusat kekuatan alam semesta telah bergabung bersama. Bahkan,
Wang Xian masih belum tahu apakah orang-orang dari alam semesta kosong yang dia tipu telah terbunuh. Ini baru kurang dari 1000 tahun, dan aku bermain dengan mereka. Wang Xian tersenyum. Dalam 1000 tahun, dia bertemu dengan dua kelompok orang kuat dari alam semesta yang hampa. Probabilitas ini masih sangat tinggi. Alam semesta 6 jalan sangat besar, tetapi 6 tanah harta karun di padang rumput sumber air tidak terlalu besar. Dalam hal kekuatan Wang Xian, mereka dapat mencari di seluruh area dalam beberapa ratus tahun. Dan semua orang kuat dari keberuntungan Tianyuan berpikir bahwa kemungkinan harta tertinggi keberuntungan Tianyuan lahir di 6 tanah harta karun ini relatif tinggi. Jadi kebanyakan dari mereka berkumpul di 6 harta ini. Ini juga alasan mengapa Wang Xian dapat menemukan orang kuat di alam semesta dengan begitu cepat. Berjalan di sekitar 6 harta karun ini sambil mencari, belum terlambat untuk menemukan harta karun keberuntungan Tianyuan. Wang Xian dan Lin Niu meninggalkan suku dan bolak-balik di bawah sumber air. Dikelilingi oleh air laut, kadang-kadang Anda dapat menemukan beberapa binatang buas. Wang Xian dan yang lainnya tidak membunuh elemental beast di sini, bagi mereka, sumber daya elemental beast ini terlalu sedikit. Selain itu, mereka adalah orang luar, yang terbaik adalah tidak berburu dan membunuh elemental beast di sini. Wang Xian dan yang lainnya berkeliaran di sekitar sumber air. Karena sumber air terbagi menjadi daerah atas dan daerah bawah, luas keseluruhan jauh lebih besar daripada padang rumput. Ada juga beberapa suku yang letaknya di bawah. Air di bawah sangat dalam, bahkan dengan kekuatan Wang Xian, butuh beberapa hari untuk terbang dari bawah. Apakah orang di belakang layar akan muncul? Selama dia masih mengincar kita, dia pasti akan muncul. Tempat Jenderal Kongya diserang adalah di padang rumput, dan tempat kedua pangeran diserang tidak jauh dari tepi sumber air di mana kita berada. Yang terakhir seharusnya tidak pernah ada di sini, jika dia terus berurusan dengan kita, dia akan datang ke sini. Tuan Zhenguo, jika dia bisa mengunci yang terakhir, dia harus dibunuh sepenuhnya. Bahkan jika kali ini tidak dapat dimusnahkan, dan setelah malapetaka datang, itu harus dimusnahkan sepenuhnya. Di sebuah suku di Suyuan, itu adalah rumah besar di wilayah suku. Seorang lelaki tua duduk di sana, menonton konten di komunikator, memejamkan mata dan menunggu dengan tenang. Mereka sabar, dan sekarang mereka diawasi dan ditiduri. Kemudian mereka harus membunuh orang-orang di belakang layar yang menatap mereka terlebih dahulu, jika tidak, mereka akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, jika mereka tidak menemukan orang di balik layar, mereka tidak dapat terus mencari harta karun Tianyuan. Waktu berlalu hari demi hari. Dan Wang Xian dan Lin Niu juga sedang berjalan-jalan di sekitar sumber air. Ketika Wang Xian dan yang lainnya datang ke sebuah suku lagi, sebuah pesan ditampilkan lagi di kompas Kongwen. Melihat ahli peramal Tianyuan yang mendeteksi atribut luar angkasa lagi, Wang Xian menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Kali ini lebih cepat, bukankah ada hubungan antara pembangkit tenaga listrik di alam semesta kosong? Seharusnya tidak, mereka berasal dari dinasti yang sama. Gumam Wang Xian, sedikit terkejut. Jika mereka diserang oleh peramal kuat dari 6 alam semesta, secara logis, mereka harus waspada jika yang kuat dari alam semesta kosong ditipu satu demi satu. Tapi sekarang saya menemukan satu begitu cepat. Ini sedikit mengejutkan mereka. Apakah pembangkit tenaga penciptaan Tianyuan dari 6 alam semesta, bukankah mereka menyerang mereka? Atau apakah kemampuannya untuk mencari musuh di kehampaan dengan cepat dibersihkan oleh mereka, sehingga dia tidak dikunci oleh orang kuat dari 6 alam semesta? Itu semua mungkin. Bos, ada apa? Tanda tanya. Lin Niu bertanya dengan rasa ingin tahu saat melihat Wang Xian sedang bermeditasi di sana. Kami menemukan pria kuat dari alam semesta kosong lagi. Kata Wang Xian kepadanya. Menemukannya lagi? Begitu cepat. Bos, apakah ada kecelakaan atau keadaan khusus lainnya? Lin Niu bertanya dengan heran. Wang Xian menggelengkan kepalanya agak aneh. Saya tidak tahu di mana masalahnya. Singkatnya, ini bukan hal yang baik. Dia berkata, situasi saat ini tidak benar. Selalu ada masalah di suatu tempat. Dia sedang memikirkan apakah akan terus menembak. Kamu bisa bergerak, tetapi kamu harus membuat beberapa persiapan. Wang Xian berpikir dalam hati, bersiap untuk menghadapi bahaya. Dia berpikir sejenak, dan datang ke lokasi susunan teleportasi suku. Wang Xian melihat sekeliling, mendapatkan beberapa informasi, dan kemudian bersiap untuk bertindak. Setelah dia siap melakukannya sendiri, dia segera pergi ke suku lain melalui susunan teleportasi. Lalu segera tinggalkan air di sini. Adapun apakah akan menyusahkan pembangkit tenaga Void Universe di masa depan, mari kita lihat.
Tubuh Wang Xian bergetar, dan klon hantu muncul di sudut, dan dengan cepat menyembunyikan dirinya. Segera setelah itu, dia menemukan orang kuat di alam penguasa alam semesta dan mengendalikannya. Kemudian terbang menuju posisi terkunci kompas Kongwen. Sesampainya di lokasi yang jaraknya ratusan kilometer dari lokasi tersebut, mata Wang Xian tertuju, dan tanpa ragu sedikit pun, ia langsung melancarkan serangan. Saat serangan jatuh ke arah tempat itu, Wang Xian merasakan sesuatu. Memadatkan pedang angin dan guntur, dan menyerahkannya kepada orang kuat yang dikendalikan di sampingnya. Naga hitam berubah. Pada saat berikutnya, sosoknya menghilang dan dia langsung datang ke posisi susunan teleportasi. Pergi, Wang Xian berkata kepada Lin Yu tidak jauh dari sana, melangkah ke susunan teleportasi, dan menghilang. Benar saja, ini ditembak. Pada saat yang sama, Wang Xian berada dalam posisi menyerang. Di ruangan itu, Lord Void Universe diselimuti oleh kekuatan angin dan guntur. Merasakan energi jatuh padanya, dia membuka matanya, bersinar. Kali ini, aku akan benar-benar memusnahkanmu. Matanya menunjukkan tatapan dingin, dan dengan lambaian tangannya, susunan teleportasi muncul di depannya. Dia langsung memasuki susunan teleportasi dan menghilang. Segera, dia muncul di tepi sumber air. Energi ini adalah energi yang dimusnahkan di alam semesta Jiuyuan. Sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan jika saya ingin menghilangkannya sepenuhnya, perlu beberapa hari untuk menghilang. Sosok Lord Zhenguo dari kehampaan. Alam semesta muncul dan hancurkan susunan teleportasi secara langsung. Merasakan energi di tubuhnya, matanya sedikit berkedip. Dengan gerakan telapak tangannya, harta karun seperti pesawat luar angkasa muncul di tangannya. Harta ini kosong di tengah, perlahan menutupi dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia memisahkan gelombang angin dan guntur dari tubuhnya. Dia melihat kekuatan angin dan guntur dengan senyum di wajahnya. Melangkah langsung ke susunan teleportasi tidak jauh. Target menembak lagi, energi telah diperoleh, bersiap untuk mengejar, dan bunuh sepenuhnya. Suara embunuh terdengar di ujung susunan teleportasi. Di bawah serangan balik dari alam semesta kehampaan. Tuan Zhen, orang di belakang layar telah menembak lagi. Ketika Tuan Zhen dari alam semesta kehampaan muncul di area lain. Ketika orang kuat Tianyuan yang sedang menunggu di sana mendengarnya, wajahnya menunjukkan ekspresi bersemangat, dan dia langsung bertanya. Iya, energinya telah disegel olehku, dan tidak ada orang kuat yang dapat merasakan energi ini. Lord Zhenguo mengangguk kirim berita ini ke Lord Tianmen dan yang lainnya, biarkan mereka datang. Ya. Dia segera mengirimkan penghilangan itu. Segera, sosok di sekitar susunan teleportasi tiba satu demi satu. Agar tidak dirasakan oleh orang-orang kuat dari 6 alam semesta, mereka semua berada di posisi yang berbeda. Duke Sining, apakah kamu berhasil? Seorang lelaki tua datang dan bertanya kepada kota Void Universe. Iya, energinya telah disegel olehku, dan terserah padamu, Tuan Tianmen. Tuan Sining mengangguk, dan dengan gerakan telapak tangannya, harta karun yang menyegel kekuatan angin dan guntur muncul di tangannya. Tuan Tianmen mengangguk, dan juga mengeluarkan harta karun. Penunjuk ruang saya dapat menentukan target, selama berada dalam lingkup alam semesta, dia tidak dapat melarikan diri. Tianmen Gong berkata dengan percaya diri. Sebuah penunjuk jatuh ke angin dan energi guntur, perlahan menyerap energi ini. Perlahan, penunjuk angin dan guntur melilit penunjuk ruang, menunjuk ke satu arah. Terkunci. Duke Sining bertanya di sebelahnya. Terkunci. Tian Mengong tersenyum dan mengangguk. Karena itu masalahnya, mari kita mulai membunuhnya sepenuhnya. Kata Duke Sining dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Keduanya mengangguk, dan 3 peramal Tianyuan di samping juga mengangguk dengan niat membunuh di wajah mereka. Pergi. Mereka bergerak dan segera terbang menuju arah yang ditunjuk oleh penunjuk ruang. Pada saat yang sama, Wang Xian berada di suku lain. Pada saat ini, dia tiba-tiba memfokuskan matanya dan merasakan sesuatu. Kekuatan angin dan guntur yang dia serang telah menghilang. Dia bergumam di mulutnya dan sedikit mengernyit. Apakah kekuatan target kali ini terlalu kuat, atau apakah dia memiliki beberapa harta di tangannya? Dengan harta tingkat ini, kemungkinan memiliki harta di tangannya sangat tinggi. Wang Xian banyak berpikir. Namun, Wang Xian selalu memiliki firasat buruk di hatinya ketika dia memikirkan pembangkit tenaga peramal Tianyuan keempat yang telah bertemu dengan alam semesta Void begitu cepat. Adalah keberuntungannya bahwa 3 peramal Tianyuan pertama digeledah olehnya. Tapi untuk tempat keempat, Wang Xian selalu merasa sedikit aneh.
Apalagi setelah Void Seeker yang dia keluarkan rusak. Ini adalah masalah, dan masalah yang sangat besar. Masuk akal bahwa 3 peramal Tianyuan berturut-turut di alam semesta kosong diserang, dan pusat kekuatan lain di alam semesta kosong harus waspada dan semua orang harus mengetahuinya. Tapi itu juga membuatnya bisa bertemu dengan mudah di sumber air. Dikombinasikan dengan situasi saat ini adalah masalah. Pembangkit tenaga alam semesta kosong pasti memiliki semacam rencana. Apakah karena saya berhasil membunuh 3 pembangkit tenaga listrik kekayaan Tianyuan? Itu mungkin. Jika demikian, mereka harus mencoba untuk berurusan dengan diri mereka sendiri. Jika mereka ingin berurusan dengan diri mereka sendiri, bagaimana mereka bisa yakin? Meninggalkan kekurangan apapun, kekuatan angin dan guntur. Mata Wang Xian berkedip sedikit, merasa bahwa dia mungkin dalam bahaya sekarang. Jika pembangkit tenaga alam semesta benar-benar ingin berurusan dengannya, itu mungkin bukan 1 atau 2, tetapi 3 atau 4, atau bahkan 4 atau 5. Di antara mereka, mungkin juga ada peramal Tianyuan yang kuat di tingkat kontrol. Pertama-tama, ini semua tebakanku sendiri, jadi aku harus memastikannya. Wang Xian berpikir sendiri, memandang Lin Yu di samping Lin Yu, kamu memasuki ruang induk dulu, kita mungkin dihancurkan oleh yang kuat manusia dari alam semesta kosong. Terkunci. Hah? Lin Yu sedikit terkejut ketika mendengar itu, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Itu Raja Naga. Lin Yu tidak banyak bertanya, dan langsung pergi ke ruang induk. Dengan kekuatan Lin Yu, dia bisa keluar dari ruang merenung ini kapanpun dia mau. Dan dapat merasakan situasi luar. Setelah Lin Yu memasuki ruang sarang, Wang Xian tidak langsung melarikan diri. Tubuhnya bergetar, dan dia sekali lagi menyebabkan klon hantu bersembunyi di samping susunan teleportasi. Kemudian, tubuh aslinya terbang keluar. Terbang jauh-jauh keluar ke posisi ekstrim klon hantu dan tubuh utama. Dalam posisi ini, Wang Xian perlu terbang selama 5 menit. Bahkan jika itu adalah ahli keberuntungan atribut luar angkasa Tianyuan, itu akan memakan waktu 3 atau 4 menit untuk mencapai posisi klon hantu Wang Xianming dari sini. Setelah datang ke sini, Wang Xian menunggu dengan tenang di sini. Waktu berlalu hari demi hari. Void Universe, Sining Gong, Tianmen Gong, dan yang lainnya mengikuti penunjuk ruang angkasa dan terbang dengan cepat. Kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada pembangkit tenaga listrik lain yang mendominasi puncak alam semesta. Lagi pula, atribut luar angkasa memiliki keuntungan besar dalam bepergian. Bas, 10 hari kemudian, penunjuk ruang di tangan Tuan Tianmen tiba-tiba bergetar, yang membuat pandangannya terpaku. Berhenti, dia tidak jauh di depan. Dia segera mengirim transmisi suara, menatap ke depan. Seberapa jauh? Duke Sining menatapnya dan bertanya. 2 jarak teleportasi, jawab Tian Mengong. Dia memiliki harta karun di tangannya yang dapat mendeteksi kita tidak bisa mendekat. Sining berkata secara terbuka kita harus mengepungnya, jangan biarkan dia melarikan diri. Kekosongan di sekitarnya, Tianmen Gong memandang mereka dan berkata. Oke, gunakan energi ruang untuk mengganggu sepotong kekosongan, tapi kita harus bergerak cepat, ledakan energi kita terlalu kuat, dan itu mungkin menarik keberuntungan Tianyuan yang kuat dari 6 alam semesta. Sining Gong mengingatkan. Tanda seru. Tidak peduli seberapa kuat orang di belakang layar, dia masih memiliki kekuatan untuk mendominasi puncak. Jika kita bergabung untuk menyerang, kita pasti bisa membunuhnya dengan cepat. 3 peramal Tianyuan di sebelahnya berkata dengan percaya diri. Tanda seru. Tianmen Gong juga mengangguk dia saat ini berada 2 jarak teleportasi di depan kita. Kamu pergi ke 3 arah lainnya, dengarkan sinyalku, dan gandakan dia. Begitu kamu bertemu dengannya, kamu akan segera melepaskan serangan terkuat, menjeratnya, selama dia menjeratnya sebentar, itu akan baik-baik saja. Oke, Tuan Sining dan yang lainnya mengangguk dan memberikan arahan. Kemudian mereka segera mulai berteleportasi ke sekeliling dan mulai mengatur. Segera, pesan datang satu demi satu, dan Tianmen Gong mengatupkan bibirnya. Lakukan, teriaknya, dan menghilang dalam sekejap. Bas, pada saat yang sama, Wang Xian berdiri dengan tenang di atas air di atas sumber air. Ketika 5 pembangkit tenaga dari alam semesta kosong mengelilinginya, sebuah pengingat telah dikeluarkan di kompas Kongwen. Melihat 5 titik putih di atas, ekspresi Wang Xian juga sedikit berubah. 5 orang kuat dari kekayaan Tianyuan, di antaranya mungkin ada di tingkat kontrol, benar-benar ingin membunuhku, hehe, dan, selain itu, mereka memiliki harta di tangan mereka untuk mengunciku. Wang Xian bergumam. Mata bersinar dengan kilau. Merasakan serangan cepat dari 5 sosok,
sosok Wang Xian sedikit gemetar, dan menghilang dalam sekejap. Transformasi naga dunia bawah. Pada saat berikutnya, sosok Wang Xian muncul di samping susunan teleportasi suku tidak jauh dari sana. Dia melangkah langsung ke susunan teleportasi dan segera berteleportasi. Hah? Menghilang? Dia menghilang begitu cepat, apakah dia menemukan pengepungan kita? Pada saat yang sama, Gong Tianmen merasakan perubahan penunjuk ruang di tangannya, dan wajahnya sedikit berubah. Dia terlihat agak jelek, dan segera berteleportasi ke posisi Wang Xian barusan. Hah? Tuan Tianmen, di mana Anda? Tuan Sining dan yang lainnya berteleportasi, tetapi mereka tidak menemukan Wang Xian, dengan ekspresi keheranan di wajah mereka. Mereka bertanya dengan heran. Melarikan diri, dia mengetahui kedatangan kita lebih awal, dan harta karun di tangannya dapat mendeteksi kita lebih awal. Gong Tianmen terlihat agak jelek. Bisakah kita ditemukan lebih awal? Bukankah itu berarti dia telah melarikan diri sebelum kita bisa mendekatinya? Duke Sining mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan berkata. Tianmen Gong mengangguk, dan wajahnya sedikit jelek. Jika ini masalahnya, itu bukan hal yang baik untuk mereka. Karena selama mereka mendekat, pihak lain juga bisa menemukannya. Dalam hal ini, pihak lain langsung kabur. Jangan pernah mencoba mengunci satu sama lain. Dia memiliki harta karun untuk mendeteksi atribut luar angkasa kita. Begitu kita mendekat, dia akan menemukan kita. Kata Tianmen secara terbuka, menatap orang lain. Harta pengintai di tangannya sangat kuat. Sangat sulit bagi kami untuk mengelilinginya. Duke Sining menggelengkan kepalanya. Dia seharusnya hanya bisa mendeteksi kita dengan atribut ruang, dan dia seharusnya tidak bisa mendeteksi kita dengan atribut lain. Tebak pria kuat langit dan bumi di alam semesta kosong. Hah? Kata-katanya membuat orang lain sedikit mengangkat alis. Jika kita dapat menemukan keberuntungan Tianyuan yang kuat dengan atribut lain untuk membantu kita menjerat yang terakhir, kita memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Wajah Sining Gong menunjukkan ekspresi termenung. Ini adalah caranya. Semakin banyak orang kuat yang bisa kita temukan, semakin baik. Selama mereka dapat membantu kita menjerat yang terakhir, kita dapat dengan cepat bergegas dan membunuhnya sepenuhnya. Beberapa keberuntungan Tianyuan lainnya dari alam semesta Void. Matanya yang kuat bersinar. Tuanku, apakah Anda kenal orang kuat? Ini cara yang sangat bagus. Kami bisa memberinya hadiah. Tanya seorang peramal-peramal Tianyuan. Aku punya kandidat di sini. Jika kita menawarkan hadiah, dia tidak boleh menolak. Tianmen Gong berpikir sejenak dan berkata, saya tidak yakin apa yang saya bicarakan di sini. Duke Sining merenung sejenak, dan mengatakan hal yang sama. Tanyakan, jika kamu tidak bisa melakukannya di pihakmu, tidak ada masalah di pihakku. Menurut perasaanku, hanya ada satu orang di belakang layar. Kata Tianmen Gong kepadanya. Bagus. Tuan Sining mengangguk. Bahkan jika mereka hanya dapat menemukan satu orang yang kuat, selama mereka menjerat mereka sebentar, mereka dapat bergegas dari kejauhan. Dan mengelilinginya sepenuhnya. Tian Mengong segera mengeluarkan pelat batu komunikasi dan melakukan beberapa kontak. Ada beberapa hubungan antara banyak peramal Tianyuan. Kebanyakan dari mereka digunakan untuk berdagang beberapa barang. Dalam keadaan normal, hanya sedikit orang kuat yang mau melakukan hal semacam ini. Namun, Tianmen Gong pasti menyebut keberuntungan Tianyuan yang kuat. Dia setuju. Kita perlu memberi mereka hadiah untuk orang yang kuat di alam semesta Yin Yang. Segera, Gong Tianmen mendapat berita tentang persiapan, dan dia melihat kekerumunan atribut gelap keberuntungan Tianyuan dari Yin Yang alam semesta kuat. Tingkat pemula, di 6 alam semesta, kita semua ditekan di puncak dominasi alam semesta, dan atribut gelap menjerat di belakang layar selama beberapa menit, seharusnya tidak ada masalah besar. Oke, Sining Gong dan yang lainnya. Mengklik, titik, mengangguk kami membagi hadiahnya secara merata, dan kami harus membunuh orang itu. Jika demikian, maka bersiaplah untuk serangan berikutnya. Beberapa orang mengangguk, dan kemudian melanjutkan rencana serangan kedua. Tampaknya pembunuhan yang baru saja saya mulai seharusnya berhasil. Jika tidak, Void Universe tidak akan membiarkan 5 orang kuat datang dan menekan saya, haha. Wang Xian datang ke suku lain di sumber air melalui susunan teleportasi, wajahnya pasang senyum di wajahmu. Dia tidak marah karena dikepung dan ditekan. Sebaliknya, ini adalah kabar baik baginya. Apalagi menghadapi pengepungan dan penindasan alam semesta yang hampa kali ini, dia bisa dikatakan telah lolos dengan sempurna. Kompas Kongwen dari 12 penyihir leluhur dapat menemukan alam semesta Void yang kuat sebelum mereka tiba. Meskipun mereka telah mengunci harta mereka sendiri, Wang Xian juga memiliki harta untuk ditemukan terlebih dahulu.
Jadi, dari sudut pandang ini, dia aman. Dia sama sekali tidak perlu khawatir tentang serangan dan pengepungan alam semesta kosong padanya. Namun, kamu masih harus lebih berhati-hati. Wang Xian bergumam. Sekarang alam semesta Void telah waspada dan melakukan serangan balik. Aku tidak bisa lagi terus membunuh orang-orang kuat di alam semesta Void. Jejak. Mulut, lalu terbang ke satu arah. Wang Xian tidak melepaskan Lin Yu, juga tidak menggunakan mesin penggiling 5 elemen. Ini digunakan sebagai kartu. Menghadapi Void Universe yang kuat, bahkan jika dia menghindari salah satu serangan mereka, Wang Xian tetap harus berhati-hati. Bagaimanapun, ini adalah alam semesta kosong yang kuat. Terbang ke depan dengan cepat, Wang Xian mulai berjalan di sekitar sumber air. Waktu berlalu dengan cepat lagi. Puluhan tahun telah berlalu, dan situasinya telah tenang dalam beberapa dekade ini, tetapi ketidakberdayaan Wang Xian, masih belum ada berita tentang harta karun Tianyuan. Semua orang di alam semesta kosong, hehe. Itu terletak di ruang kacau di sebelah 6 alam semesta. 5 angka ditangguhkan di sana. Pada saat ini, sosok yang diselimuti kegelapan tiba-tiba muncul, dan menyapa mereka dengan senyuman di wajahnya. Cahaya dan bayangan, kecepatannya sangat cepat. Tianmen Gong melihat sosok ini dan berkata dengan senyuman di wajahnya. Hehe, itu hanya di sekitar sini. Di 6 alam semesta, ada harta keberuntungan Tianyuan yang lahir di sini, dan aku ingin datang dan melihat-lihat. Sosok gelap yang disebut cahaya dan bayangan berkata sambil tersenyum. Bantu kami mengeluarkan orang itu dulu. Tianmen Gong berkata kepadanya. Tentu saja tidak ada masalah. Bahkan jika pihak lain adalah eksistensi di level kontrol, kekuatannya akan sangat berkurang jika dia memasuki 6 alam semesta. Jika kamu menundanya sebentar, tidak ada masalah. Ini adalah level pemula, akan lebih mudah. Guang Ying berkata dengan percaya diri. Memasuki 6 alam semesta, kekuatan kekayaan Tianyuan yang kuat akan sangat berkurang. Semua jatuh di bawah alam keberuntungan Tianyuan. Ada kesenjangan besar antara entry level dan master level. Namun di bawah tekanan alam semesta, celah ini tidak sebesar sebelumnya. Lawan level pemula melawan pemain level kontrol ditekan, tapi dia masih bisa bertarung lebih dari 10 hari. Lagi pula, ketika energinya ditekan, kerusakannya juga akan berkurang. Oleh karena itu, cahaya dan bayangan memiliki kepercayaan diri untuk menahan keberuntungan Tianyuan yang kuat. Hehe, oke, karena itu masalahnya, ayo kita lakukan. Tianmen Gong mengangguk sambil tersenyum, dan memberi isyarat padanya. Sekelompok orang melangkah ke susunan teleportasi lagi. Saat mereka masuk, mereka mengeluarkan penunjuk ruang, lalu terbang ke satu arah. Guang Ying, kamu pegang penunjuk ruang ini. Itu bisa memandumu ke lokasi target. Kami akan mengikutimu di posisi di belakangmu. Untuk melewati penunjuk ruang pegang target yang Anda tunjuk, dan kami akan segera bergegas dari belakang. Tianmen Gong membuka mulutnya ke Guang Ying dan memerintahkan. Tidak masalah. Guang Ying mengangguk, mengambil penunjuk ruang, dan dengan cepat terbang ke arah yang ditunjukkan. Karena mereka berteleportasi langsung ke tepi sumber air. Oleh karena itu, ketika cahaya dan bayangan terbang selama setengah tahun, terdapat informasi penunjuk ruang. Targetnya sangat dekat, dan penunjuk ruang sudah bereaksi. Aku akan segera bergegas dan mengambilnya. Guang Ying melihat informasi pada penunjuk ruang, dan segera melapor ke Tian Mengong dan yang lainnya. Oke, hati-hati. Gong Tianmen dan yang lainnya segera membalas pesan. Hehe, pekerjaan ini sangat sederhana. Kamu bisa mendapatkan banyak uang jika menyeret seorang pria dengan santai. Haha, tunjukkan senyum tipis. Dia melihat garis pertahanan yang ditunjukkan oleh penunjuk ruang, menyingkirkannya, dan terbang dengan cepat. Dia menutupi sosoknya dan terbang seolah dia tidak tahu apa-apa. Segera, dalam pandangannya, dia melihat sosok Wang Xian. Pada saat yang sama, dia merasa di dalam hatinya bahwa Wang Xian adalah orang luar, makhluk yang bukan milik 6 alam semesta. Seharusnya dia, orang kuat dari keberuntungan Tianyuan. Guang Ying diam-diam berkata di dalam hatinya, menatap Wang Xian, menggerakkan telapak tangannya sedikit, dan mengirimkan pesan. Kekuatan yang memancar dari tubuh jelas berada pada tingkat pemula. 5 ahli di alam semesta kosong membunuh seorang ahli Tianyuan Fortune tingkat pemula, dan mereka masih meminta bantuan saya. Seharusnya dia memiliki semacam harta karun yang mendeteksi atribut luar angkasa, haha. Mata Guang Ying bersinar dengan kilau, dan dia diam-diam tertawa di dalam hatinya. Hah, saat ini, Wang Xian juga memperhatikan datangnya cahaya dan bayangan di posisi depan. Dia juga menemukan kekuatan cahaya dan bayangan saat ini.
Properti gelap. Tian Yuan adalah pria yang kuat. Seperti dia, juga dari alam semesta lain. Melihat dia mengukurnya, Wang Xian sedikit menyipitkan matanya. Segera setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa padanya, dan berbalik untuk pergi. Setelah dia datang ke 6 alam semesta, dia telah bertemu dengan 2 atau 3 keberuntungan Tian Yuan kuat lainnya. Kedua belah pihak pada dasarnya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kali ini, Wang Xian juga tidak akan berurusan dengannya. Teman ini, tunggu, apakah kamu atribut kayu yang kuat? Pada saat ini, Wang Xian menunjukkan energi atribut kayu dengan tubuh naga asli. Jika Anda tidak bertarung, bahkan keberuntungan Tian Yuan yang kuat pun tidak akan bisa merasakannya. Dia menoleh ke Wang Xian dan berkata, "Hah, ada apa?" Wang Xian juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya ketika dia melihat seorang ahli peramal Tian Yuan asing tiba-tiba menyapanya. Dia menoleh dan bertanya, "Tidak apa-apa, kebetulan aku memiliki harta karun jenis kayu di tanganku, apakah kamu tertarik untuk membuat kesepakatan?" Guangying bertanya pada Wang Xian dengan senyum di wajahnya. Dia memiliki tampilan yang ramah di wajahnya. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Berdagang, temui dia dan ingin berdagang secara langsung. Ini membuatnya sedikit bingung. Bas, pada saat ini, dia merasakan kompas Kongwen di induknya sedikit bergetar, dan ada sesuatu yang ditampilkan di sana. Ketika dia merasakannya, matanya sedikit menyipit dan pikirannya sedikit berubah. Dia melihat atribut gelap ahli keberuntungan Tian Yuan di depannya, dan hatinya dingin. Pikirannya berubah dalam sekejap, dan dengan gerakan telapak tangannya, dia langsung mengeluarkan lempengan naga Tai Chi. "Oh, apakah kamu memiliki harta karun jenis kayu di tanganmu? Lalu kita bisa membuat kesepakatan. Aku memiliki harta karun khusus di tanganku. Harta karun ini sangat istimewa. Atribut terang dan gelap menyatu bersama, dan kekuatannya bisa mencapai puncak alam semesta. Rilem adalah harta yang langka, kamu harus bisa menggunakannya. Jika kamu memiliki harta di tanganmu, mengapa kita tidak menukarnya?" Saat Wang Xian berbicara, dia mengeluarkan piring naga Tai Chi dan terbang ke arahnya. Jarak di antara mereka tidak terlalu jauh, tapi sekarang Wang Xian terbang, jarak di antara mereka semakin dekat. "Hah, harta karun ini." Guangying melihat lempengan naga Tai Chi di tangan Wang Xian, dan merasa terkejut di wajahnya. Alam semesta Yin yang mereka hanya memiliki 2 atribut terang dan gelap. Hidangan naga Tai Chi ini memberinya perasaan yang sangat istimewa. Perpaduan sempurna antara terang dan gelap. Mereka juga memiliki harta semacam ini di alam semesta Yin Yang, tetapi sangat kuat sehingga menjadi yang pertama. Baginya, itu juga keajaiban. Ini benar-benar harta yang bagus, aku menginginkannya. Guangying sedikit menyipitkan matanya, dan berkata kepada Wang Xian. Dia menginginkan harta ini. Ini bisa dianggap sebagai panen yang tidak terduga. Dia tersenyum dalam hatinya. Aku tidak tahu harta kayu macam apa yang ada di tangan saudara ini. Wang Xian tersenyum ketika mendengar kata-katanya, dan terus bergerak mendekatinya. Jarak antara kedua belah pihak hanya sekitar 10.000 meter. Jarak ini sudah sangat dekat. Saudaraku, jangan khawatir, hartaku pasti tidak kalah dengan milikmu. Guangying melihat Wang Xian mendekat, tidak hanya tidak memperhatikan apapun, tetapi senyum di wajahnya semakin kuat. Wang Xian adalah satu-satunya di sini, dengan jarak sedekat itu, dia bisa menahannya lebih baik. Begitu dia terlibat, ketika saatnya tiba untuk mengambil harta ini, pusat kekuatan alam semesta kosong tidak akan mengatakan apa-apa. Bunuh. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Wang Xian menggeram pelan. Saat ini, dia langsung datang ke depan Guangying. Pada saat yang sama, Lin Yu di sarang induknya juga langsung dibunuh. Penggilingan besar 5 elemen juga menyerang dengan cepat. Semuanya hanya dalam sekejap. Jarak antara kedua belah pihak terlalu dekat. Dia ingin melibatkan Wang Xian, tetapi dia tidak tahu bahwa Wang Xian sudah mengetahui tujuannya. Memenggal kepala Tian Yuan yang gelap, cahaya pembangkit tenaga listrik keberuntungan dan bayangan ingin menahannya. Wang Xian ingin membunuhnya. Lakukan perhitungan mental tanpa hati. Selain itu, kekuatan yang ditunjukkan Wang Xian hanyalah kekuatan untuk memasuki alam penciptaan Tian Yuan. Ini membuat Guangying kurang waspada terhadap Wang Xian. Selain itu, kekuatan Wang Xian tidak jelas bagi pembangkit tenaga listrik alam semesta kosong, bahkan tidak jelas siapa yang berada di belakang layar. Dalam keadaan seperti itu, serangan mendadak Wang Xian menyebabkan kulit Guangying sedikit berubah. Namun, saat menghadapi Wang Xian, dia tidak menganggapnya enteng. Jika Wang Xian mengetahui ada sesuatu yang ingin kabur, dia siap untuk segera mengambil tindakan.
Tapi yang tidak dia duga adalah Wang Xian akan menyerang dan membunuhnya secara langsung. Sungguh berani. Guang Ying melihat serangan Wang Xian, dengan ekspresi marah di wajahnya. Sebelum dia bisa bergerak, pihak lain sudah berani menyerangnya. Pengadilan kematian. Namun, saat berikutnya, dia sedikit bingung. Di posisi depan, seorang pria kuat yang juga memancarkan aura surgawi tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Selain itu, seorang pembunuh yang menakutkan tiba-tiba muncul di langit di atas orang yang menyerangnya. Ini membuat kulitnya berubah seketika. Nafas kematian menyelimutinya. 3 lawan 1. Tidak peduli di alam semesta mana, pada level yang sama, 2 lawan 1 mungkin tidak cukup untuk membunuh lawan dengan paksa pada level yang sama. Tetapi jika 3 banding 1, itu pada dasarnya menghancurkan. Tidak ada perlawanan sama sekali. Bahkan di alam semesta Jiu Yuan, yang kuat dapat berteleportasi kembali ke dewa mereka sendiri, dan 3 lawan 1 masih dapat membunuh lawan dengan level yang sama. Di alam semesta lain, terlebih lagi, lepaskan serangan terkuat, pasti akan membunuh. Wang Xian benar-benar mengunci cahaya dan bayangan, matanya penuh dengan niat membunuh yang kejam. Ketika kompas Kongwen mendeteksi orang kuat dari alam semesta kehampaan terbang ke arah ini, Wang Xian tahu bahwa pria di depannya yang tiba-tiba ingin membuat kesepakatan dengannya adalah orang kuat dari alam semesta kehampaan. Jadi, segera kabur, atau langsung bunuh. Lari segera, itu mungkin mengejar gangguan. Oleh karena itu, Wang Xian memilih untuk menyerang. Serangan diam-diam. Pihak lain tidak mengetahui keberadaan Lin Yu dan penggilingan besar 5 elemen. Di bawah kondisi penindasan mutlak, Wang Xian ingin membunuhnya seketika. Biarkan dia mati. Ho ho. Lin Yu mengeluarkan geraman rendah, dan kekuatan menakutkan muncul dari tanduk. Wang Xian merentangkan lengannya dan berubah menjadi cakar naga, energi yang menakutkan mulai muncul di dalam. Ledakan bintang naga gila. Pada posisi di atas, penggilingan besar 5 elemen sedang berputar, memancarkan nafas kematian. Penggilingan besar 5 elemen sedang berjalan, melenyapkan segalanya. Sialan. Melihat pemandangan ini, wajah Guang Ying berubah dengan liar. Tubuhnya bergetar, dan semua kekuatan kegelapan di sekelilingnya terserap ke dalam tubuhnya. Tunjukkan wajah aslinya. Tubuhnya agak mirip dengan manusia, tetapi wajahnya penuh dengan garis-garis hitam yang terlihat sangat aneh. Sepasang pupil hitam pekat, jika ada jurang di dalamnya. Dia memegang bola di tangannya, dan darah meluap dari telapak tangannya, mengalir ke bola hitam itu. Bola mengangkat pertahanan hitam, menutupi dirinya sepenuhnya. Bum bum bum, bum bum bum. Dalam sekejap, gelombang energi mengerikan jatuh ke pertahanan hitam. 2 serangan berturut-turut menyebabkan pertahanan sedikit runtuh. Serangan terakhir menghantam tubuhnya. KKK. Tubuhnya retak seperti kaca, dan garis hitam pekat di wajahnya mulai redup. Mati. Wang Xian menatapnya dengan tegas, dan langsung berlari ke depan matanya. Cakar naga, meraih langsung ke kepalanya. Om. Tunggu aku. Melihat serangan Wang Xian, Guang Ying menunjukkan ekspresi ganas di wajahnya. Dia langsung menghancurkan bola hitam di tangannya. Bola gelap itu hancur secara langsung. Tubuhnya menghilang perlahan, dan cakar naga Wang Xian juga menyerang udara. Hah? Apakah ada harta untuk melarikan diri? Wang Xian menatapnya, matanya bersinar. Dia mencakar kegelapan yang memudar. Pengejaran naga dunia bawah. Pengejaran naga dunia bawah, selama itu dikunci oleh Wang Xian, setelah kabur, dia akan dapat berteleportasi dengannya dalam sekejap. Langkah ini adalah pertama kalinya Wang Xian menggunakannya. Tentu saja, trik ini juga memiliki keterbatasan. Jika lawan bisa langsung kembali ke alam semestanya sendiri, maka energi jurus Wang Xian tidak cukup. Namun, pelarian cahaya dan bayangan tidak langsung kembali ke alam semesta sendiri. Sebaliknya, transmisi jarak jauh dilakukan. Ketika sosoknya menghilang, Wang Xian melambaikan tangannya dan memasukkan Lin Yu dan pabrik 5 elemen ke dalam induknya, dan sosoknya juga menghilang perlahan. Desir, desir, deru. Deru, 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 deru. Saat dia menghilang, 5 makhluk surgawi dari alam semesta Void bergegas mendekat. Ketika mereka melihat sosok Wang Xian yang menghilang, ekspresi mereka sedikit berubah. Melarikan diri, dia melarikan diri dengan harta yang kuat. Tianmen Gong menatap penunjuk ruang di tangannya dan berkata dengan wajah jelek. Cahaya dan bayangan tampaknya telah diserang olehnya dan melarikan diri. Gong Xining merasakan energi di sekelilingnya, dan berkata selain itu, orang di belakang layar mungkin tidak sendirian. Ada 2 aura pembangkit tenaga ciptaan surgawi di sini. Ayo pergi dulu dan kejar. Ekspresi Tianmen Gong berubah, dan dia berkata.
Pada saat yang sama, dalam kehampaan di kejauhan, sosok cahaya dan bayangan perlahan muncul, dan ekspresinya sangat memalukan saat ini. Berjanjilah pada pembangkit tenaga alam semesta Void untuk membantu menahan pembangkit tenaga peramal Tianyuan. Akibatnya, harta yang dia peroleh sekarang tidak sebaik harta penyelamat yang baru saja dia konsumsi. Harta penyelamat di tangannya sangat berharga. Bahkan jika itu dia, hanya ada yang ini. Sial, ini kerugian besar, kali ini benar-benar kerugian besar. Pria licik itu memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan harta yang menakutkan itu tidak lebih lemah dari harta Tianyuan yang kuat, semoga berhasil. Kekuatan tempur. Katanya di mulutnya, wajahnya sangat marah. Bas. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan ruang di belakangnya bergetar. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menatapnya, mengunci dirinya sendiri. Pada saat ini, wajahnya berubah dengan liar, dan dia terbang ke samping dengan tergesa-gesa, matanya melirik ke belakang. Bisakah kamu melarikan diri? Sosok Wang Xian muncul, menatap cahaya dan bayangan, wajahnya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Kamu masih memiliki metode rahasia yang ampuh untuk melacak. Wajah Guang Ying berubah liar saat melihat Wang Xian muncul. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung kabur ke kejauhan. Aku akan membunuhmu. Sayap suci tanpa pemula muncul di belakang Wang Xian, mengejarnya dalam sekejap. Desir. Pada saat yang sama, Lin Yu dan penggilingan besar 5 elemen juga terbang seketika, dikelilingi oleh cahaya dan bayangan. Ups! Melihat adegan ini, ekspresi Guang Ying berubah drastis lagi. Jantungnya berdegup kencang, dia dengan cepat mengeluarkan komunikator, dan mengirim pesan ke orang kuat di alam semesta yang hampa. Memenggal kepala kekayaan kuat Tianyuan yang gelap. Melarikan diri, kamu harus melarikan diri, atau kamu akan mati. Kalau tidak, kerugianku kali ini akan terlalu besar. Cahaya dan bayangan berlari dengan putus asa, aku sangat cemas. Dia tidak berharap bahwa ini akan terjadi sekarang. Orang kuat di alam semesta kehampaan memintanya untuk menahan orang yang kuat, dan ternyata demikianlah keadaannya sekarang. Itu akan membuatnya hampir jatuh. Bahkan sekarang, dia hanya bisa terus melarikan diri. Hari ini aku akan mengalahkanmu. Wang Xian memandangi cahaya dan bayangan yang kabur dengan ekspresi dingin di wajahnya. Lin Yu dan Wuxing Damo, satu di kiri dan satu lagi di kanan, sudah mulai mengepung dan menyerang. Dihasut oleh sayap suci tanpa pemula, kecepatan Wang Xian lebih cepat daripada cahaya dan bayangan. Baru saja, Guang Yingben diserang oleh Great Grinding of the Five Elements, dan dia terluka parah, dan kecepatannya agak melambat. Sekarang, menghadapi pengejaran mereka, tidak lama lagi mereka bisa mengepung mereka. Selain itu, pelarian cahaya dan bayangan serta pengejarannya juga membuatnya menyingkirkan orang kuat di alam semesta yang hampa. Kompas teks kosong tidak dapat lagi menampilkannya. Artinya tidak ada jarak kecil antara kedua sisi. Lari, kabur. Melihat Wang Xian dan yang lainnya mengejar dengan cepat, Guang Ying terus berteriak dengan keringat dingin di dahinya. Jika Anda tidak melarikan diri, Anda benar-benar akan mati. Dia melarikan diri dengan putus asa. Wang Xian dan yang lainnya mengejarnya dengan cepat, menyerangnya satu persatu. Berdengung. Apa? Guang Ying sekarang dikejar oleh orang-orang di belakang layar. Di belakang layar ada dua makhluk yang baru saja memasuki tingkat peramal Tianyuan, dan ada harta karun yang kuat yang dapat meledakkan kekuatan alam peramal Tianyuan pertama kali. Pada saat ini, ada 5 pusat kekuatan alam semesta kosong. Saat ini, Gong Tianmen menerima pesan dari cahaya dan bayangan, dan ketika dia melihat pesan ini, wajahnya sedikit berubah. Cahaya dan bayangan itu baru saja diserang oleh yang terakhir, melarikan diri melalui harta karun, dan dikejar oleh yang terakhir melalui harta karun. Dua pendatang baru di Tianyuan Fortune, senjata yang sebanding dengan mereka yang baru saja memasuki Tianyuan Fortune, apakah ini yang paling harta karun keberuntungan Tianyuan? Sining ketika publik mendengarnya, mereka juga menatap. Hampir, kita harus bergegas ke sana segera, kalau tidak Guang Ying mungkin akan terbunuh, dan mereka mengejar Guang Ying, ayo pergi dan bunuh mereka. Tianmen Gong berkata dengan wajah dingin. Ayo pergi, segera ke sana. Peramal Tianyuan lainnya dari alam semesta kosong segera merespons, dan mereka dengan cepat terbang ke arah Wang Xian dan yang lainnya. Jejak setan gila, terletak di tempat lain. Lin Yu menatap cahaya dan bayangan yang melarikan diri di depannya, dia memperlambat kecepatannya, dan simbol di sekelilingnya mulai berubah dan mulai memadat bersama. Hantu Dewa Iblis muncul, menyerang cahaya dan bayangan dengan kecepatan yang mengerikan. Merasakan serangan dari belakang,
Guang Ying mengertakkan gigi, tubuhnya bergetar, dan dia hanya bisa melawan. Serangan Lin Yu sedikit memperlambat kecepatannya. Resistensi cahaya dan bayangan juga sedikit memperlambat kecepatannya. Namun, kecepatan Wang Xian dan Wuxing Damo di samping tidak melambat sedikit pun. Masih melaju kencang menuju cahaya dan bayangan. Transformasi 5 elemen, lautan kematian. Saat cahaya dan bayangan baru saja melawan Lin Yu, Wang Xian juga meraung saat ini. Di samping, energi dari pabrik penggilingan 5 elemen sedang berjalan, mengubahnya menjadi atribut air. Dan energi air mulai berubah menjadi lautan luas, langsung menyapu ke arah cahaya dan bayangan. Baru saja menahan serangan Lin Yu, dia akan menghadapi serangan penggilingan besar 5 elemen. Aku tidak bisa menolak lagi, kalau tidak aku akan terkejar dan benar-benar terjerat. Aku tidak tahu kapan pembangkit tenaga listrik alam semesta kosong akan bisa mengejar, sial. Melihat serangan pabrik penggilingan 5 elemen, wajah Guang Ying sangat memalukan. Tanda seru. Darah perlahan mengalir dari garis-garis hitam di wajahnya. Sejumlah besar darah mengalir keluar, menutupi permukaan tubuhnya. Dia benar-benar berubah menjadi manusia darah. Dia menghabiskan vitalitasnya untuk melarikan diri. Saat ini, hanya ada cara ini. 3 pria kuat dengan level yang sama mengejar dan membunuhnya, dan satu menyerangnya, dan dia hanya bisa melambat untuk melawan. Kemudian 2 lainnya dapat dengan cepat mengejar ketinggalan. Sekarang yang kedua menyerang lagi. Jika dia melawan lagi, maka dia akan benar-benar terjerat. Oleh karena itu, sekarang kita hanya bisa melawan dengan keras. Melawan. Crash. Lautan kematian yang tak berujung menyapu ke arahnya dan mendarat di atasnya. Mencuci vitalitasnya. Tapi dia tidak keberatan dan tidak melakukan perlawanan apapun. Darah di tubuhnya hanyut. Wajahnya mulai memucat. Rantai naga. Melihat pemandangan ini, Wang Xian memfokuskan pandangannya. Dia memasuki lautan kematian, dan dengan bantuan kekuatan penggilingan besar 5 elemen, kecepatannya sedikit meningkat. Sebuah rantai muncul di tangannya, dan rantai itu menyerangnya. Kali ini, menghadapi rantai Wang Xian, Guang Ying hanya bisa melawan. Jika Anda tidak melawan, Anda akan terjerat. Ini sudah berakhir. Bam-bam, cahaya dan bayangan mengirimkan gelombang energi, bertabrakan dengan rantai, dan rantai naga runtuh sedikit demi sedikit. Desir, desir. Pada saat ini, Lin Yu, yang baru saja melepaskan serangannya dan berhenti, menyusul lagi ketika Wang Xian bertabrakan dengan cahaya dan bayangan, dan ketika kecepatannya menurun. Dia bergerak menuju cahaya dan bayangan, dan menyerang lagi. Sudah berakhir, aku khawatir aku tidak akan bisa menunggu orang kuat dari alam semesta yang hampa datang. Guang Ying merasakan pemandangan di belakangnya, dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Tidak ada jalan keluar, 3 lawan 1, dan dengan lukanya sendiri, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Dia memiliki beberapa penyesalan. Beberapa menyesal mengambil alih tugas Void Universe Powerhouse. Kali ini adalah kerugian besar. Kali ini, butuh miliaran tahun baginya untuk pulih sepenuhnya. Ho. Wang Xian melihat Lin Yu terbang ke atas dan terus menyerang, dan melihat bahwa cahaya dan bayangan benar-benar terjerat. Ada juga raungan rendah naga di mulut. Tubuhnya bergetar, dan dia langsung berubah menjadi tubuh naga, dan ekor naga itu tersapu ke arah cahaya dan bayangan. Bas. Pada saat ini, sebuah pesan datang dari kompas Kongwen di dalam induk. Pembangkit tenaga alam semesta kosong ada di sini. Hanya butuh 1 menit, dan mereka tiba. Sangat cepat. Masih ada 3 detik, cukup untuk membunuhmu. Wang Xian menatap cahaya dan bayangan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Saya ingin bunuh diri. Bantu yang kuat di alam semesta yang hampa menghancurkan diri mereka sendiri. Akan ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Boom! Ekor naga tersapu dan mendarat langsung di tubuh Guang Ying. Cahaya dan bayangan terpukul keras dalam sekejap. Serangan Lin Yu dan penggilingan besar 5 elemen datang satu demi satu. Ah! Aku tidak berdamai. Guang Ying meraung putus asa. Wang Xian, Lin Yu dan pabrik besar 5 elemen terbang di depannya pada saat bersamaan. 5 elemen dihancurkan. Energi iblis Lin Yu. Cakar naga Wang Xian jatuh pada saat bersamaan. Uff, kekuatan tak tertandingi jatuh pada Guang Ying. Hancurkan pertahanannya dan bunuh dia. Mengejar dan melarikan diri. Sialan, hentikan. Bunuh dia. Saat 5 makhluk surgawi dari alam semesta kosong terbang, mereka melihat Wang Xian dan yang lainnya memenggal kepala cahaya dan bayangan. Ekspresi Tianmen Gong dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka berteriak keras. Pembangkit tenaga atribut luar angkasa,
kecepatannya benar-benar menakutkan. Wang Xian merasakan 5 pembangkit tenaga atribut luar angkasa mendekat, dan wajahnya berubah drastis. Bagi Wang Xian dan yang lainnya, 5 pusat kekuatan alam semesta Void hampir tak tertahankan. Secara khusus, Wang Xian merasakan bahwa di antara 5 pembangkit tenaga listrik di alam semesta kosong, ada 2 yang jauh lebih kuat dari mereka. Tidak ada keraguan bahwa tingkat kontrol itu ada. Dengan lambaian tangan Wang Xian, dia langsung menyingkirkan mayat Guang Ying. Mayat tingkat keberuntungan Tian Yuan, meskipun itu bukan kekuatan intinya, meskipun sebagian besar energinya diserap oleh hartanya yang dihidupkan kembali dalam sekejap. Namun, energi yang terkandung dalam mayat ini bisa dibandingkan dengan anggota tubuh asli Dewa Iblis Ajiatian yang dipotong. Ini adalah permata mutlak. Lari, teriak Wang Xian, dan berteriak keras pada Lin Yu. Tanpa ragu sedikit pun, Lin Yu langsung memasuki induknya. Wang Xian menyingkirkan penggilingan besar 5 elemen, menggerakkan telapak tangannya, dan mengeluarkan sebuah gulungan ruang angkasa. Gulungan pelarian ini diperoleh dari Void Tower. Gulungan luar angkasa dapat membuatnya berteleportasi jauh dalam sekejap. Awalnya, Space Scroll ini dapat digunakan 3 kali, tetapi digunakan 2 kali di Starry Universe. Hanya terakhir kali yang tersisa. Berdengung. Ketika Wang Xian mengeluarkan gulungan ruang angkasa, dia langsung melarikan diri. Hah, ini adalah harta alam semesta hampa kita, harta yang bisa kabur dalam sekejap. Mengapa dia memiliki harta alam semesta hampa kita? Kejar dia, kita tidak bisa membiarkannya kabur. Sosok itu menghilang seketika. Tianmen Gong dan yang lainnya terbang mendekat, melihat pemandangan ini, wajah mereka tenggelam. Mata mereka menyapu, dan embusan cahaya dan bayangan benar-benar menghilang. Dipenggal sepenuhnya, penampilan sosok itu barusan seharusnya naga dari alam semesta Jiu Yuan, dan itu benar-benar dari alam semesta Jiu Yuan. Duke Sining berkata dengan wajah muram. Mengejar, barusan dia melarikan diri dengan harta yang melarikan diri, tetapi harta karun teleportasi adalah gulungan ruang dari alam semesta kosong kita, jarak transmisi gulungan ruang terbatas, kita dapat mengejar. Kita harus membunuhnya. Tianmen Gong melihat-lihat mereka dan berbicara. Orang lain mengangguk, dan dengan gerakan tubuh mereka segera mengejar ke arah Wang Xian melarikan diri. Tidak jauh dari pertempuran barusan, sosok Wang Xian muncul. Dia memeriksa kompas Kong Wen, dan tidak dapat mendeteksi orang kuat di alam semesta kosong. Dia melihat ke depan, dan dengan gerakan tubuhnya, avatar hantu muncul satu persatu. Terbang berkeliling dalam sekejap. Di saat yang sama, Wang Xian juga terbang ke depan. Selama penerbangan, setelah jarak klon hantu mencapai batas dan kembali secara otomatis, Wang Xian melepaskannya lagi. Hindari dikelilingi sepenuhnya dan tidak bisa melarikan diri. Bas, ketika Wang Xian telah terbang selama 10 menit, ada suara pengingat lain dari kompas Kong Wen. Ketika dia melihat informasi di atas, wajahnya sedikit berubah lagi. Di tangan pihak lain, ada harta karun yang dapat dideteksi dan dikunci dari jarak jauh, dan sulit baginya untuk menyingkirkannya. Hati Wang Xian tenggelam, dan dia berpikir sendiri. Jarak ditampilkan pada kompas kosong, dan mendekati sini dengan kecepatan yang mengerikan. Ketika jarak mencapai tingkat tertentu, tubuh Wang Xian bergetar. Transformasi naga iblis. Sosoknya sedikit bergetar, lalu menghilang, dan muncul di sisi kanan klon hantu, menggantikannya. Setelah itu, pengingat kompas Kong Wen menghilang. Hah, posisinya tiba-tiba bergeser dari depan ke kanan depan. Dia seharusnya merasakan kedatangan kita. Deteksi harta karun di tangannya dapat mendeteksi kita mendekat. Istana Tianning melihat penunjuk ruang di tangannya dan menemukan Wang Xian. Lokasi berubah dengan cepat, dan dia langsung berbicara. Bepergian jauh dalam sekejap membutuhkan teknik rahasia khusus atau harta karun. Teknik rahasia dan harta karun tidak dapat digunakan tanpa batas. Teruslah mengejar dan membunuh. Duke Sining berkata dengan lantang. Tanda seru. Tianmen Gong mengangguk, mereka berbalik dan mengejar dengan cepat. Di belakangnya, 3 peramal Tianyuan lainnya tidak bisa mengimbangi kecepatan mereka. Lagi pula, Tuan Tianmen dan Tuan Sining adalah penguasa penciptaan surgawi di tingkat kontrol. Dalam hal penggunaan dan kekuatan-kekuatan ruang, itu jauh lebih kuat dari mereka. Bahkan di bawah tekanan 6 alam semesta. Keduanya mengejar dengan cepat di depan. Wang Xian melarikan diri lebih jauh ke depan dan lebih cepat. Namun, setelah terbang selama 1 jam, pesan prompt datang lagi dari kompas luar angkasa. Ini sangat cepat, aku menyusul dalam 1 jam. Melihat dia dikejar lagi, ekspresi Wang Xian sedikit berubah,
dia menarik napas dalam-dalam dan merasakan informasi di kompas Kongwen. Merasa bahwa orang kuat dari alam semesta kosong akan datang, Wang Xian sekali lagi menggunakan kemampuan untuk berubah menjadi naga hitam, dan langsung membuka jarak lagi. Tianmen Gong, yang mengejar di belakang, juga sedikit terkejut saat melihat perubahan posisi di atas penunjuk ruang. Di sebelah kiri, dia menemukan kita lagi dan melarikan diri. Tianmen Gong berkata dengan keras, mengubah arah, dan terus mengejar. Saya ingin melihat berapa lama dia bisa melarikan diri. Lord Sining melihat pemandangan ini, tatapannya tertuju, dan dia berteriak keras. Kejar lagi. Wang Xian melarikan diri lagi. 1 jam kemudian, orang kuat dari alam semesta kehampaan terdeteksi lagi di kompas Kongwen. Tidak, aku akan pergi ke suku, dan melarikan diri dengan cepat melalui susunan teleportasi suku. Ketika Wang Xian melihat bahwa dia akan ditangkap lagi, dia berpikir sendiri. Dia berubah lagi, membuka jarak, dan terbang menuju suku sumber air. Selama Anda memasuki suku dan melakukan teleportasi jarak jauh melalui susunan teleportasi, Anda dapat sepenuhnya menjauhkan diri dari pusat kekuatan alam semesta kosong. Aku melarikan diri lagi. Ini seharusnya bukan harta untuk melarikan diri. Seharusnya kemampuan yang dia kuasai. Dia telah berteleportasi beberapa kali dengan mudah. Mungkin saja dia tidak perlu menanggung biaya apapun untuk teleportasi ini. Ketika Xian membuka jarak, wajahnya sedikit berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Wajah Duke Sining juga berubah, dan dia menggertakkan giginya bagaimana kalau kita menggunakan Void Tower untuk mengejar. Fluktuasi energi Void Tower. Terlalu besar, dan ukurannya terlalu besar. Mungkin menarik kekayaan Tianyuan yang kuat dari 6 alam semesta. Mendengar ini, Tuan Tianmen menarik napas dalam-dalam, ragu sejenak, dan menggertakkan giginya. Oke, ada banyak keberuntungan Tianyuan yang kuat yang telah memasuki 6 alam semesta, dan hanya ada 3 keberuntungan Tianyuan di 6 alam semesta, Jika tidak ada suku, Anda dapat menggunakan menara Void. Oke, kejar dia, dan kita harus menghancurkannya. Mata Duke Sining tertuju, memperlihatkan ekspresi dingin. Terletak di langit di atas sumber air. Senjata luar angkasa yang terlihat seperti mesin perang perlahan muncul. Menara kosong. Senjata perang keluarga kerajaan kosong di alam semesta kosong. Void Tower adalah senjata paling ampuh di Netherverse. Mampu mendapatkan berkah besar dalam kekuatan ruang untuk pusat kekuatan alam semesta yang hampa. Duke Sining memanggil menara Void, dan mereka langsung memasuki menara Void. Kekuatan luar angkasa yang besar menyebabkan aliran air di sekitarnya mandek. Menara kekosongan meletus dengan energi yang menakutkan. Sebagai Tuan Zhenguo dari Void Royal Family, Void Tower mereka berada di urutan kedua setelah Void Royal Family King. Tuan Tianmen dan Tuan Sining memasuki menara Void, mereka menatap ke arah di mana Wang Xian melarikan diri, dan menyuntikkan energi. Menara Void bergetar dan menghilang dalam sekejap. Energi menara kehampaan sangat kuat, dan akan sangat terlihat jelas di 6 alam semesta ini. Tapi saat ini, Duke Tianmen dan Duke Sining jelas ingin membunuh Wang Xian. Dia akan membunuh Wang Xian bahkan jika dia diberkati oleh Tian Yuan dari alam semesta 6 jalan. Plus, mereka berjudi. Pembangkit tenaga yang bertaruh pada 6 alam semesta tidak akan dapat menemukannya. Mereka telah membunuh Wang Xian sebelum Tian Yuan Good Fortune of the Six Paths Universe menemukan mereka. Mereka juga memiliki kepercayaan diri ini. Dengan bantuan menara Void yang kuat, jarak teleportasi mereka 2 kali lipat jarak teleportasi mereka sendiri. Wang Xian terbang cepat ke depan. Namun, kali ini, hanya dalam 10 menit, informasi pembangkit tenaga Void Universe ditampilkan di kompas Kongwen. Ini sedikit mengejutkan Wang Xian. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin mereka datang begitu cepat kali ini? Bagaimana mungkin? Ekspresi Wang Xian sedikit berubah ketika dia melihat pesan itu. Pada detik ini, dia menemukan bahwa pusat kekuatan alam semesta kosong sangat dekat dengan mereka. Mereka menggunakan harta yang kuat. Melihat Wang Xian, hatinya tenggelam, wajahnya sedikit berubah, dan dia dengan cepat berubah menjadi naga hantu. Setelah transformasi, Wang Xian melirik ke belakang, meledak dengan seluruh kekuatannya, dan terbang langsung ke dasar sumber air. 3 klon hantu masing-masing terbang ke arah sekitarnya. Bum bum bum. Di posisi belakang, Tian Mengong melihat Wang Xian mengubah arah lagi, mencibir, langsung berbalik arah, dan terus mengejar. Menara Void yang besar itu seperti monster yang menakutkan, mendatangkan malapetaka di wilayah sumber air. Bahkan orang kuat di puncak penguasa alam semesta pun akan merasakan jantung berdebar dan teror saat melihatnya.
Apa itu? Apa itu? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Entahlah, benda itu terlihat menakutkan, dan energi yang dipancarkannya juga sangat aneh. Apakah ini penyerang dari alam semesta lain? Ya, mereka berani begitu sombong di 6 alam semesta kita. Menara Void berteleportasi, ketika dia langsung merobek langit dan muncul di area lain. Tidak jauh dari sana, sekelompok murid kuat dari 6 alam semesta melihat Void Tower dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Mereka berbicara dengan keras satu persatu dengan kaget dan marah. Sudah puluhan juta tahun sejak tanggal ketika dikabarkan bahwa ada harta karun penciptaan Tianyuan lahir di 6 alam semesta. Murid dari banyak suku kuat di 6 alam semesta juga mengetahui berita itu. Melihat menara Void yang menakutkan ini sekarang, wajar untuk berpikir bahwa itu adalah penyerbu alien. Untuk penyusup, mereka secara alami penuh amarah. Mereka segera menyebarkan berita itu kepada orang-orang kuat dan para pemimpin suku. Bas, ini datang lagi. 10 menit kemudian, ekspresi Wang Xian tenggelam lagi, dan ada pesan lain dari kompas Kong Wen. Orang kuat dari alam semesta kosong masih mengejarnya dengan kecepatan yang mengerikan. Bagaimanapun, transformasi naga hitam bukanlah kemampuan biasa, dan tidak dapat digunakan tanpa batasan. Baru saja, sangat mudah dilakukan sekali dalam 1 jam. Tapi sekarang butuh 10 menit untuk mentransmisikannya, yang konsumsinya sangat besar. Bahkan pada akhirnya, membutuhkan pemulihan dan tidak dapat menggunakannya. Void Universe ini telah menggunakan harta karun yang kuat, jadi saya harus mencapai suku secepat mungkin. Namun, menurut informasi di benak saya, butuh setengah bulan untuk suku terdekat di sini. Wajah Wang Xian sedikit jelek. Lin Yu, kamu ambil sumbernya dan pergi dulu. Dia memulai transmisi suara langsung ke Lin Yu. Sekarang kekuatannya telah meningkat, pohon leluhur juga telah menerima peningkatan yang cukup besar setelah menyerap energi darinya. Kayu yang mengembalikan jiwa di pohon leluhur sekarang memiliki kemampuan. Artinya, setelah dia dipenggal, dia bisa langsung membawa tubuhnya kembali ke Istana Naga. Bahkan jika Wang Xian berada di alam semesta lain. Ini adalah kekuatan harta karun keberuntungan Tianyuan. Namun ada juga prasyaratnya, yaitu jenazah Wang Xian tidak bisa langsung ditekan. Artinya, jika Wang Xian terbunuh dan tubuhnya ditekan oleh energi, maka kemampuan ini tidak valid. Tapi meski gagal, jiwa Wang Xian masih bisa ditarik ke pohon leluhur. Itu hanya kehilangan tubuh. Tapi kehilangan tubuh sangat besar bagi Wang Xian. Setidaknya, Istana Naga saat ini tidak memiliki energi untuk kembali ke kekuatannya saat ini lagi. Tapi untungnya, Wang Xian memburu ahli keberuntungan atribut gelap Tianyuan. Ini adalah jumlah energi yang sangat besar. Jadi Wang Xian memerintahkan Lin Yu untuk mengambil mayatnya dan pergi dulu. Lin Yu tidak boleh dikunci. Itu bosnya. Lin Yu ragu-ragu, mengertakkan gigi dan mengangguk. Dia juga tahu bahwa ini adalah pilihan terbaik saat ini. Bertahan, juga tidak banyak membantu. Lin Yu terbang keluar dari sarang dan dengan cepat terbang ke arah lain. Wang Xian terus terbang ke depan. Tidak semudah itu membunuhku. Gumamnya, dan dengan gerakan telapak tangannya, dia mengeluarkan seorang komunikator. Komunikator ini adalah komunikator dari orang kuat di sumber air 6 alam semesta, dan dia mendapatkannya. Komunikator alam semesta 6 jalan mirip dengan alam semesta Jiuyuan. Melalui komunikator ini, mereka dapat mengobrol dan bahkan memiliki fungsi mengunggah gambar. Tidak terlalu sulit dalam hal teknologi, dan keberuntungan Tianyuan yang kuat dapat mengetahuinya selama mereka memikirkannya. Ini seperti bumi yang lemah dapat membuat internet. Selain itu, komunikator di tangannya diperoleh dari orang kuat di alam penguasa alam semesta. Dia mengambil komunikator dan segera mengirimkan pesan satu per satu. 10 menit kemudian, ketika Kong Wen Campus merasakan Void Cosmic Powerhouse lagi, tubuhnya berhenti di sana. Bas, dalam waktu kurang dari 10 detik, sepotong kekosongan terkoyak di belakang. Perpecahan ruang, air laut di sekitarnya mengalir deras ke sekeliling. Menara Void besar muncul di depan mata. Ketika Wang Xian melihat Void Tower, pandangannya sedikit membeku. Ternyata Void Tower of the Void Universe digunakan secara langsung. Ini adalah senjata perang yang ampuh. Gumam Wang Xian, memegang komunikator, dan merekam adegan ini sepenuhnya. Saat berikutnya, dia berubah menjadi naga hitam lagi dan pergi. 4120